Hari ini kita belajar latihan soal logaritma yuk. Baik, kita akan membahas latihan soal untuk logaritma. Yang pertama yakni kita akan mengubah bilangan berpangkat menjadi bilangan logaritma. Yang harus kita ingat pertama adalah definisinya. Ingat A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. Jadi bilangan pokok pangkat hasil logaritma itu sama dengan numerus. Nah, jadi untuk soal yang A, 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 itu bilangan pokok. Bilangan pokok kalau di logaritma berarti dia di pojok kiri atas. Nah, ini hasil pangkat ini sebagai numerus. Dan pangkatnya itu sebagai hasil logaritma. Jadi, ini ketika kita balik dari logaritma ke pangkat, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Begitu juga untuk yang B, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/16. Ingat, 4 pangkat negatif 2, berarti 4 sebagai bilangan pokok. Ini 4 sebagai bilangan pokok. Pangkatnya itu berarti sebagai hasil logaritma negatif 2. Nah, 1/16 ini sebagai numerus. Jadi hasilnya ini. Jadi 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1/16. Nah, untuk yang C, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. 10 pangkat 3 berarti diubah ke logaritma 10. Tulis log dulu. 10 pangkat berapa? Pangkat 3, berarti ini dikasih sama dengan pangkat 3, hasilnya 1000. Makanya hasilnya 10 pangkat 3 sama dengan 10, menjadi log 1000 sama dengan 3. 10-nya ini kemana? 10-nya ini ingat, bilangan pokok 10 untuk logaritma tidak perlu ditulis. Jadi 10 log 1000 cukup kita tulis menjadi log 1000. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nah, ini sudah mulai penjumlahan. Tentukan nilai dari 2 log 8 yang A ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125. Penyelesaiannya sama dengan 2 log 8. 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 lognya tetap. 3 log 9. 3-nya tetap. Log 9. 9 diubah jadi 3 pangkat 2. 5 log 125. 5-nya tetap. Bilangan pokoknya. 125 diubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, di sini kalian ingat sifat A log A pangkat N sama dengan N. Kenapa bisa gitu? Ini A-nya sama, kita coret. Maka hasilnya adalah N. Jadi 2 log 2 pangkat 3. Coret sini berarti hasilnya 3. 3 log 3 pangkat 2. 3 log 3-nya coret berarti hasilnya 2. 5 log 5 pangkat 3. 5 log 5-nya coret berarti hasilnya 3. Ya sudah, 3 tambah 2 tambah 3. Hasilnya 8. Bagaimana untuk yang B? Yang B sama caranya. 2 log 1/8 ditambah 3 log 1/9 ditambah 5 log 1/25. 2 log 1/8. 1/8 itu berapa? 1/8 kalau kita ubah jadi pangkat menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, karena 2 pangkat 3 masih di bawah, kita pindah ke atas biar nggak ada pernya, maka menjadi 2 pangkat negatif 3. Ingat sifat perpangkatan. 1/A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Jadi makanya di sini ketemu 2 log 1/8, 2 log 2 pangkat negatif 3. 3 log 1/9, kalau 9 3 pangkat 2. Kalau 1/9, 3 pangkat negatif 2. 1/25 itu 5 pangkat 2. Kalau 1/25, 5 pangkat negatif 2. Nah, seperti halnya yang A, kita harus mengingat ini. A log A pangkat N sama dengan N. Anggap A log A-nya coret, maka hasilnya N. Ini juga gitu. 2 log 2-nya coret, berarti hasilnya negatif 3. 3 log 3-nya dicoret, hasilnya negatif
2, yang terakhir 5 log 5-nya juga dicoret, hasilnya negatif 2. Negatif 3 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Hutang 3, hutang lagi 2, hutang lagi 2. Maka hasilnya hutang 7 atau negatif 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Masih dengan penjumlahan, bentuknya beda dikit. Yang A dulu, 4 log 8 ditambah 27 log 9. 4 log 8. 4 log 8. 4-nya kita ubah dulu, berarti menjadi 2 pangkat 2. 8 menjadi 2 pangkat 3. 27, 3 pangkat 3. 9-nya 3 pangkat 2. Nah, di sini semua bilangannya ada pangkatnya. Bilangan pokoknya ada pangkatnya, numerusnya ada pangkatnya, berarti kita harus mengingat sifat ini. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan pangkat yang bawah yakni N per pangkat yang atas N per M kali A log B. Jadi untuk yang ini 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 berarti pangkat yang bawah berapa? 3. 3 per 2 kali 2 log 2. Nah, yang 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2, pangkat yang bawahnya dulu, 2 per 3 kali 3 log 3. Kalau sudah, di sini kita ketemu 2 log 2. 2 log 2 itu kan berapa? Ingat, sifat A log A itu sama dengan 1. Nah, ini harus diingat. A log A sama dengan 1. Jadi 2 log 2 itu 1. Semua bilangan kali 1 tetap. Jadi ini coret aja. 3 per 2 kali 1 berarti tetap 3 per 2. 2 per 3 kali 3 log 3. 3 log 3 juga karena A log A berarti juga 1. 2 per 3 kali 1 tetap 2 per 3. Nah, penjumlahan pecahan. Apa yang kita lakukan? Samakan penyebutnya. Kalau bingung ya tinggal bawah itu kalikan 2 kali 3 berarti 6. Jadi menyamakan penyebutnya jadi 6. 6 dibagi 2 ketemu 3. 3 kali 3 9. Maka ketemu 9 yang kiri. Yang satunya 6 bagi 3 ketemu 2. 2 kali 2 ketemu 4. Jadi 9 tambah 4 per 6 sama dengan yang bawah 6-nya tetap, yang atas tinggal dijumlahkan 9 tambah 4, 13. 13 per 6 sebenarnya sudah selesai tapi bisa disederhanakan. 13 dibagi 6 ketemu 2, masih sisa 1, makanya 1 per 6. Sekarang yang B, 8 log 4, 8-nya menjadi 2 pangkat 3, 4-nya 2 pangkat 2. 9 log sepertiga, 9-nya menjadi 3 pangkat 2, sepertiga menjadi 3 pangkat negatif 1. Seperti halnya nomor 1, ingat sifat ini. Kita ganti ini dulu tinta biar kelihatan. Nah, kalau sudah berarti untuk ke baris keduanya 2 bagi 3 kali 2 log 2 ditambah min 1 bagi 2 kali 3 log 3. 2 log 2-nya 1 kita coret, 3 log 3-nya juga kita coret. Jadi ketemu 2 per 3 ditambah negatif setengah. Sama saja karena pecahan harus disamakan penyebutnya. Karena bawahnya 3 dan 2 berarti 3 kali 2 ketemu 6. 6 bagi 3 ketemu 2 kali 2. Maka di sini 4. 6 bagi 2 ketemu 3 kali negatif 1. Berarti negatif 3. Jadi ketemunya 4 dikurang 3 per 6. Hasilnya 4 kurang 3, 1. Berarti 1 per 6. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang ada akarnya. Nggak rumit kayaknya. Aslinya ya nggak rumit. Yuk, kita lanjut. Akar 2 log 8. Akar 2 itu berarti akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat iya setengah. Jadi akar 2 berarti 2 pangkat setengah log 8. 8 diubah jadi 2 pangkat 3. Sama seperti tadi, ingat sifat ini. Maka ketemu pangkat yang bawah 3 dibagi pangkat yang atas setengah. Berarti 3 dibagi setengah dikali 2 log 2. 2 log 2-nya 1 bisa kita coret. Nah, berarti tinggal ketemu 3 dibagi setengah. 3
3 dibagi setengah ini bagaimana? Pembagian pecahan. 3 dibagi setengah. Kita ubah jadi kali. Berarti 3 kali yang sini dibalik. 2/1. Makanya di sini menjadi 3 kali 2/1. Hasilnya 3 kali 2, 6. 6 bagi 1. Berarti tetap 6. Selanjutnya kita ke yang B, akar 3. Akar 3, ya 3 pangkat setengah. Bagaimana kalau akar pangkat 3 dari akar pangkat 3? Dari 3, berarti 3 pangkat 1/3. Kalau akar 3 saja berarti 3 pangkat setengah. Log 81. 81 itu 3 pangkat 4. Iya. Jadi 3 pangkat setengah log 3 pangkat 4. Tetap ingat sifat ini, harus kalian hafalkan. Jadi pangkat yang bawah 4 dibagi pangkat yang atas. Setengah kali 3 log 3. 3 log 3-nya kita coret, berarti tinggal 4 dibagi setengah. Kita ubah jadi kali, menjadi 4 kali 2/1. 4 kali 2, 8. 8 bagi 1, tetap 8. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, diketahui log P sama dengan A, log Q sama dengan B. Nilai dari log P pangkat 3, Q pangkat 2 sama dengan... Nah, ini soal manipulasi. Jadi kita hanya manipulasi, tapi manipulasi yang jujur, bukan manipulasi kebohongan yang ada di sini. Jadi langsung kita tulis dulu soalnya, berarti log P pangkat 3, Q pangkat 2. Kita jabarkan sama dengan log P pangkat 3 kali. Ingat sifat ini. Sifat log ini. Nah, kali berarti menjadi tambah. Berarti log P pangkat 3 ditambah log Q pangkat 2. Kemudian kita ingat sifat yang ini. Selanjutnya A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Jadi log P pangkat 3 sama dengan 3 kali log P. Log Q pangkat 2 sama dengan 2 kali log Q. Ingat ini kalau tidak ditulis ini berarti ini bilangan pokoknya adalah 10. Jadi nggak masalah. 3 kali log P. Padahal kita tahu log P A. Berarti 3 A ditambah 2 log Q. Log Q apa? Oh, B, berarti 2 kali B. 3 kali A, ya 3A. 2 kali B, 2B. Sudah selesai.